Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudaya wa mawala. Wa qala Allah ta'ala wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit memaparkan tentang mengingat nikmat dengan bersyukur. Hingga saat ini, apakah kita mampu mengingat semua nikmat yang sudah Allah berikan? Seperti kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa menghirup udara, bahkan bersin pun itu adalah nikmat. Lalu setelah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur atau kufur? Jika itu bersyukur, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bersyukur? Ada firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun." Yang artinya, maka ingatlah kepadaku dan aku akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa perintah Allah itu kita harus bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Dan janganlah kufur. Nah, di sini kita bisa mengetahui kita harus bersyukur. Lalu bagaimana cara kita bersyukur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan? Seorang hamba dapat dikatakan bersyukur apabila memenuhi 3 hal. Yang pertama yaitu adalah i'tiraf. I'tiraf di sini artinya pengakuan ataupun mengakui terhadap nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. I'tiraf di sini bisa kepada manusia ataupun kepada Allah. Karena ada suatu hadis mengatakan, "Man la yashkurun nas la yashkurullah." Barang siapa yang tidak tahu cara bersyukur kepada manusia, maka dia tidak tahu cara bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada manusia contohnya seperti syukron, terima kasih, ataupun yang lainnya. Jika bersyukur kepada Allah, kita bisa memujinya, Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi, ataupun Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, dan masih banyak yang lainnya. Kita bisa mengucapkan dengan bahasa Indonesia, ya Allah, terima kasih telah diberikan kesehatan, telah diberikan rezeki yang halal, ataupun yang lainnya. Dan di sini kita harus yakin bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Baik, yang kedua adalah lisannya senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah sebagai bentuk pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah sangat menyukai orang-orang yang bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Menyebut-nyebutnya di sini dalam artian kita menyebutkan nikmat Allah. Contohnya seperti setelah makan dan minum kita berdoa, seperti halnya kita mendapatkan teman yang baik, kita bersyukur, dan hal yang lainnya. Karena kita bisa bersyukur dengan cara apapun dan bahasa apapun. Begitupun kita ketika tertimpa musibah, itu pun harus tetap memuji Allah. Karena ada hadis mengatakan, kebiasaan Rasulullah ketika melihat hal-hal yang menyenangkan, beliau mengucapkan, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sedangkan saat beliau melihat hal-hal yang tidak menyenangkan, beliau tetap mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Baik, yang ketiga yaitu cara bersyukur yang ketiga menggunakan
nikmat-nikmat Allah untuk beramal soleh ataupun menggunakan nikmat tersebut pada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang yang bersyukur kepada Allah akan menggunakan nikmat Allah untuk beramal soleh, tidak digunakan untuk bermaksiat. Ia gunakan matanya untuk melihat hal-hal yang baik, ia gunakan lisannya hanya untuk berkata yang baik, dan anggota badannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wallahu a'lam. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min hasanatin famin nafsik. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.